مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya. Alhamdulillah, kita kembali lagi bisa menghadiri daripada kajian kitab Qasasul Anbiya di Masjid Imam Bonjol. Seluruh jamaah, para imam yang saya cintai, yang saya hormati, alhamdulillah, dengan keadaan yang saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di masjid, melaksanakan sholat dan menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa kita, diberikan istiqomah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga kepada para jamaah Masjid Imam Bonjol yang sakit, mudah-mudahan Allah taala angkat penyakitnya dengan berkat surat Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة فقيل بعض يوم من أيام الدنيا وقد قدمنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وخلق آدم في آخر ساعة من ساعة يوم الجمعة وتقدم أيضا حديثه عنه وفيه يعني يوم الجمعة خلق آدم وفيه أخرج منها. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawi mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita masih melanjutkan kajian tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau di antara ulama tafsir yang sangat selektif memilih kisah. Jadi di antara ulama tafsir yang sangat ketat dan sangat selektif mengambil riwayat tentang kisah-kisah para nabi, di antaranya adalah Ibnu Katsir. Walaupun riwayat-riwayat kisah-kisah para nabi terdahulu, jika kita mengambil riwayat Bani Israel,
tidak mutlak diharamkan, masih bisa diambil dengan syarat kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah bisa kita mengambil riwayat kisah dari Bani Israel?" Maka Nabi menyatakan, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Riwayatkanlah kisah dari Bani Israel wala haraj, maka itu tidak mengapa. Tapi dengan syarat riwayat-riwayat dari Bani Israel itu tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibnu Katsir beliau paham ini kisah riwayatnya dari Bani Israel, ini kisah diriwayatkan sahih dari hadis Nabi dan seterusnya. Sedangkan di kitab-kitab tafsir lainnya banyak terdapat kisah-kisah yang belum tentu benar riwayatnya. Seperti yang saya ceritakan, di antaranya kisah Nabi Ayub. Dan mungkin banyak di buku-buku anak-anak ditulis Nabi Ayub sakitnya sampai parah, ulat belatung keluar dari dagingnya. Nah, ini riwayat tidak benar. Ini riwayat sumbernya dari Bani Israel. Atau Nabi Yakub matanya buta. Ini juga diriwayatkan oleh Bani Israel. Maka Ibnu Katsir di antara ulama yang sangat ketat menyeleksi kisah-kisah tersebut. Di sini beliau lanjutkan kisah Nabi Adam, waqtalafu fi miqdari maqamihi fil jannah. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Adam berada di surga. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah turunkan ke dunia itu kan di dalam surga. Ini surga juga terdapat ikhtilaf al ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan surga ini yang ditempati oleh Nabi Adam bukan surga yang kelak nanti di hari kiamat kita masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan surga tempat tinggalnya Nabi Adam itu yang dimaksudkan adalah di dunia, tapi di tempat dataran tinggi yang banyak kebun. Karena al-jannah, bahasa Arab surga itu al-jannah, itu memiliki arti juga kebun. Pendapat ketiga menyatakan surga yang nanti kita masuk ke dalam surga itu Nabi Adam sudah masuk. Ini ada 3 pendapat. Terlepas daripada hal tersebut, pendapat yang lebih condong untuk saya ambil adalah pendapat ada surga miniatur yang tidak seperti surga nanti di hari kiamat. Setelah hari kiamat masuk ke dalam surga. Ini surga itu yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Idris, Nabi Adam, ini surga berupa miniatur surga. Sebagaimana di dalam kuburan ada surga juga. Nabi sebutkan al-qabru imma raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufari niran. Di dalam kuburan ada taman surga, ada juga lubang neraka. Yang dimaksudkan taman surga ini bukan surga yang kelak nanti kita masuk setelah hari kiamat, tapi ini adalah miniatur surga. Nah, ini ulama mengatakan Nabi Adam tinggal di surga hanya ba'du yaumin, setengah hari. Jadi ketika diciptakan berada di surga hanya setengah hari menurut sebagian ulama. Waqad qaddamna ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah kami paparkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khalaqa Adam fi akhir sa'atin min sa'ati yaumil jum'ah." Dan Allah menciptakan Nabi Adam itu di waktu akhir dari
waktu-waktu yang terdapat di hari Jumat. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hari Jumat. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Wa hadisun anhu fi yakni yaumul jum'ah khalaqa Adam wa fi ukhrija minha. Jadi Nabi Adam diciptakan di hari Jumat dan juga dikeluarkan dari surga juga di hari Jumat. Di riwayat yang lain disebutkan wa fihi taqumus saah. Di hari Jumat pula terjadi hari kiamat. Fa in kana yaumul ladzi khuliqa fihi ukhrija fihi wa qulna inna ayyama sittata ka hadhil ayyam faqad labitha ba'da yawmin min hadhihi wa fi hadha nazrun wa in kana ikhrajuhu fi ghairi yawmil ladzi khuliqa fihi aw qulna bi anna tilka ayyam miqdaruhu 6000 sana. Adapun durasi waktu apakah berada hanya satu hari di dunia di surga, itu ukuran waktunya waktu dunia atau akhirat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan Nabi Adam memang tinggal hanya hari Jumat di surga, tapi hitungan waktunya bukan hitungan dunia, hitungan akhirat. Itu dikalkulasi sekitar 6.000 tahun. Sittata alaf sana, 6.000 tahun berada di dalam surga. Karena pakai hitungan bukan hitungan dunia. Hitungan dunia di dalam Al-Quran itu satu hari di dunia berasa seperti 1000 tahun di akhirat. Mimma alfa miqdar, seperti 1000 tahun. Sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Adam itu yang paling banyak menyatakan bahwa Nabi Adam itu tinggal di surga selama 6.000 tahun. Di dalam surga 6.000 tahun. Ini pendapat Ibnu Abbas, pendapat Imam Mujahid, Dhahak, wakhtarahu Ibnu Jarir. Juga pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Ada satu kitab itu menceritakan sebelum Nabi Adam turun ke dunia, di dunia sudah ada makhluk. Ada yang menyatakan makhluk tersebut separuh jin, separuh manusia. Ada sebagian lagi menyatakan yang hidup di dunia sebelum Nabi Adam adalah bangsa jin. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan bangsa jin terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Allah menyatakan jin terlebih dahulu baru manusia. Artinya bangsa jin diciptakan terlebih dahulu, setelah itu baru bangsa manusia. Tapi sebagian juga menyatakan ada makhluk, itu diisyaratkan dalam Al-Quran, hum asyaddu quwwah. Ini makhluk punya kekuatan lebih kuat dari manusia. Mereka mengatakan itu dinosaurus. Sebelum Nabi Adam dinosaurus. Cuma ini pendapat sebagian kecil. Yang diambil oleh Ibnu Katsir adalah ada makhluk separuh jin, separuh manusia yang hidup di dunia. Kemudian Allah mengutus malaikat mengusir mereka sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nah, Nabi Adam ketika turun ke dunia tidak sendirian, tapi ada 4 yang diturunkan dari surga ke dunia. 4 makhluk. Yang pertama tentu saja Nabi Adam. Ini riwayat Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, "Uhbita Adam bil Hindi wa Hawa bi Jeddah wa Iblis bil Basrah wa Hayyat bil Asfahan." Diturunkan dari surga 4 makhluk. Yang pertama Nabi Adam diturunkan di India. Yang kedua diturunkan Siti Hawa di Jeddah di Makkah.
ya di Arab Saudi. Maka ada daerah pelabuhan namanya Jeddah, dari kata nenek Jeddah. Kemudian yang ketiga, iblis. Iblis juga diturunkan kemana? Ke Basra. Pertama kali iblis turun itu ke Basra. Di mana itu? Irak. Kemudian yang keempat diturunkan hayat, ular. Ular diturunkan itu dari surga di kota Asfahan di Iran. Nah, ini diturunkan dari surga ke dunia. Ketika Nabi Adam memakan itu buah khuldi, itu kejadiannya di dalam surga. Dimakan, maka Allah membuka aurat, tampak pakaian itu terlepas sehingga telanjang. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa tafiqa, mulai Nabi Adam dan Hawa ketika aurat terbuka, yahsimani alaihima min warakil jannah, mereka menutup diri dari daun-daun surga, dari daun surga. Jadi bisa bayangkan, di surga waktu itu hanya ada Nabi Adam sama Hawa. Tapi ketika telanjang malu, mereka menutup diri dengan daun-daun surga. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksudkan daun surga di ayat tersebut adalah warakutin, itu daun tin. Daun tin itu bentuknya segitiga. Ini juga hanya satu kali disebut dalam Al-Quran buahnya. Apa tuh? Surat At-Tin, wat-tini wa zaitun. Jadi kata tin itu hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang luar biasa, ini daun dijadikan penutup aurat Nabi Adam sama Hawa. Auratnya ditutup. Ternyata daun ini punya khasiat, punya kelebihan, karena nanti diturunkan di dunia, dari surga ke dunia, ini daun di bawah. Ini daun di bawah, bibitnya di bawah, maka tumbuhlah itu buah tin, karena buah tin termasuk buah surga. Itu daunnya sudah diteliti, punya khasiat. Kalau buahnya sudah sering kita dengar, tapi daun tin ini punya khasiat luar biasa. Di antaranya, ini menurut para dokter di bidang medis, orang yang diabetes, penyakit gula, kalau mau minum teh, sekarang di Palestina, di beberapa daerah Jazirah Arab, mereka minum teh itu hanya menggunakan daun daripada daun tin. Itu dia bisa menghilangkan, mengatasi diabetes. Itu yang pertama. Kemudian daun tin ini juga bisa memperkuat tulang karena mengandung kalsium seperti susu. Kemudian bisa mematikan tumor dan kanker. Kemudian juga yang sakit gigi, itu di dalam satu kisah Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, cari satu jenis tumbuhan, al-hasis atau al-waraq. Kemudian tumbuhan itu ditempelkan di gigi. Maka Nabi Musa pergi cari itu tumbuhan, ditempelkan ke gigi, sembuh sakit giginya. Nah, sebagian riwayat mengatakan itu Nabi Musa menggunakan daun buah tin, menyembuhkan sakit gigi, dan sekarang dipakai sebagai obat sakit gigi. Jadi luar biasa khasiat daripada waraqutin, daun tin. Nah, kemudian di dalam surga tersebut Nabi Adam ketika telanjang sama Siti Hawa malu, tutup aurat pakai daun. Oleh sebab itu, pakaian itu adalah satu kebutuhan. Hukum
menggunakan pakaian, sebagaimana pernah saya jelaskan, itu ada 5. Hukum menggunakan pakaian ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib. Kapan itu hukumnya wajib pakaian? Menutup aurat. Hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hukum memakai pakaian sunnah. Kita menggunakan pakaian yang enak dilihat, yang bersih, yang rapi, pakai baju warna putih, ini sunnah. Jadi tidak dilarang kita menggunakan pakaian yang bagus, tidak dilarang. Ada seorang ulama namanya Abu Hasan Sazili rahimahullah, itu ketika menggunakan pakaian yang bagus, sehingga dikatakan oleh murid-muridnya, wahai guru, engkau kan seorang ahli tasawuf, ahli tarekat, kenapa pakaian yang engkau gunakan pakaian mewah? Beliau mengatakan, libasi yakulu lakum inni goniun ankum. Saya menggunakan pakaian yang bagus, yang mewah, itu agar pakaian saya berbicara kepada kalian bahwa saya tidak minta-minta. Saya alhamdulillah cukup dengan nikmatnya Allah. Tapi kalau pakaian digunakan sengaja, menggunakan pakaian yang tidak baik, apalagi ada gelar di masa tersebut, kalau menggunakan pakaian-pakaian yang kelihatan tidak baik, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa saya ini zuhud terhadap dunia, atau ini pakaiannya para sufi, maka pakaian tersebut dia berbicara, ana fakirun ilaikum, saya ini butuh kepada kalian, butuh meminta-minta kepada kalian. Jadi pakaian itu hukum dasarnya mubah, boleh-boleh saja. Kalau kita gunakan dengan warna putih, niat ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah. Kita menggunakan menutup aurat wajib. Jadi hukum mubah dasarnya, tapi ketika niat maka berubah. Kemudian hukum ketiga, pakaian hukumnya haram. Ada pakaian yang hukumnya haram, seperti memakai pakaian yang terlalu berlebihan untuk memamerkan kekayaan, merek yang mahal, dia gunakan pakaian tersebut dengan niat mau menunjukkan kekayaannya, dengan niat tafakhur, sombong, maka haram pakaian tersebut. Atau pakaiannya terbuat dari sutra bagi laki-laki, karena kaum laki-laki dilarang menggunakan pakaian berbahan sutra. Sutra, ulama fikih mengatakan, kalau ada campuran sutra dengan bahan yang lain, kalau bahan yang lain lebih banyak dibanding sutranya, maka halal. Tapi kalau sutranya lebih banyak daripada bahan yang lainnya, maka menjadi haram. Apalagi sutra 100%, baik berupa pakaian, sarung, dan lain-lainnya, itu tidak diperkenankan bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa harira," siapa yang menggunakan pakaian sutra fid dunya, di dunia, lan yalbasahu fil jannah, dia tidak akan menggunakannya di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau pernah menggunakan pakaian sutra dan Nabi melihat menggunakan pakaian sutra. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya menggunakan pakaian sutra karena saya kena penyakit gatal-gatal, sehingga kalau menggunakan pakaian yang lain selain dari bahan sutra itu tambah parah penyakit gatal-gatal. Pakai pakaian sutra sembuh. Maka Nabi rokhasa, Nabi memberikan dispensasi keringanan. Kalau untuk penyakit boleh menggunakan berbahan sutra. Itu pakaian. Yang menarik, kata pakaian di dalam Al-Quran bukan hanya bermakna pakaian yang kita pakai. Kata pakaian libas, bahasa Arabnya libasun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kata libasun 10 kali. Allah sebutkan sebanyak 10 kali. Contoh misalnya, waja'alna laila
libasa. Kami jadikan malam libasa. Libasa di sini artinya pakaian secara tekstual. Tapi makna libasa di sini adalah untuk kita menggunakan selimut tidur, istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Jadi Allah sebutkan sebanyak 10 kali kata pakaian dalam Al-Quran. Yang kedua, makna libasa suami istri. Suami istri. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kalian atau mereka di sini istri-istri, para wanita. Hunna libasun lakum. Istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian, suami-suami. Dan suami-suami libasun lahunna, sebagai pakaian bagi istri-istri. Makna pakaian di sini bukan berarti pakaian, tapi Allah Ta'ala menggunakan kata pakaian menjelaskan fungsi suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Fungsi suami dan istri harus saling menjaga kehormatan. Kita ini manusia, bukan malaikat. Laki perempuan. Nabi katakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu belahan jiwanya laki-laki. Jadi laki-laki ini kalau hidup tanpa wanita dan wanita tanpa laki-laki seakan-akan sepotong, syaqa'iq, tidak sempurna. Dan harus diketahui bahwa kita ini bukan malaikat, kita manusia yang Nabi katakan al-insan makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, khata wa nisyan, tempatnya lupa, banyak kekurangan. Oleh sebab itu ketika suami dan istri menjalankan fungsi yang Allah ajarkan sebagai pakaian, maka kekurangan ini jangan disebarkan ke publik. Zaman sekarang sebentar-sebentar curhat di media sosial. Ketika ada masalah dibuat status. Ketika suami punya kesalahan ditulis, disebarkan di Facebook. Sebaliknya istri punya kekurangan ditulis. Allah Ta'ala mengajarkan fungsi suami istri sebagai pakaian. Fungsi pertama menutup kekurangan. Pakai kata libas, pakaian. Fungsi kedua, pakaian apa? Fungsi kedua, selain menutup aurat, itu untuk menjaga dari cuaca, menjaga tubuh kita dari cuaca ekstrim. Ada kalanya cuaca dingin yang tinggal di negara musim dingin, musim salju, pakaiannya berbeda. Pakaian jaket dilapis dengan pakaian untuk tujuan apa? Menjaga suhu tubuh tidak dingin. Kemudian cuaca panas menggunakan pakaian yang tipis. Kemudian menjaga dari angin. Nanti kita kalau hidup buka baju terus, ya bisa sakit. Berarti fungsi pakaian yang kedua adalah menjaga. Maka suami istri yang Allah sebutkan sebagai libas, pakaian, harus saling menjaga, saling melindungi. Itu Allah menggunakan kata libas, pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Itu. Jadi pakaian 10 Allah sebutkan. Yang menarik, ada di surat Al-A'raf Allah Ta'ala sebutkan jenis pakaian takwa. Ya bani Adam, inna anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian
Tujuan pakaian apa? Yuwari sawatikum, menutup aurat. Nah, ini tujuan pakaian. Pertama, menutup aurat. Warisha, yang kedua hiasan. Tapi yang menarik Allah tutup di bagian akhir, walibasu taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, itu adalah yang paling baik. Saya teliti di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan kiasan pakaian ada 3. Kiasan pakaian ada 3. Yang pertama tadi Allah sebutkan pakaian takwa. Imam Ghazali, seorang ulama besar, dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan makna pakaian pertama, libasan yuwari sawatikum, pakaian yang menutup aurat kalian, yakni ilmu. Ilmu itu menutup aurat. Kebodohan terhadap agama adalah satu aurat. Ilmu di dalam agama adalah penutup aurat sebagai pakaian. Maka Imam Ghazali rahimahullah, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, beliau menyatakan makna pakaian pertama ini, libasan yuwari sawatikum, selain menutup aurat fisik, juga maknanya menutup aurat ilmu dengan menutup aurat kebodohan. Warisa artinya perhiasan, yakni al-yakin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walibasu taqwa, pakaian takwa, Imam Ghazali menafsirkan adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu ini pakaian. Malu itu ada beberapa tingkatan. Malu yang paling tertinggi, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, ta'si ilah tuzhiru hubbaka wa ta'si ilah, wa hadha mahalun fil qiyasil badi, law kana hubbuka sadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti. Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, kalian menampakkan kecintaan di hadapan manusia seakan-akan kalian mencintai Allah, seakan-akan kalian orang yang taat, yang baik, yang soleh, kalian tampilkan di hadapan manusia. Tapi di saat sendirian kalian berani bermaksiat kepada Allah. Maka ini hal yang tidak masuk di dalam pikiran saya, kata Imam Syafi'i. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, pasti kalian taat kepada Allah. Karena seseorang jika mencintai sesuatu, pasti dia taat kepada orang yang dia cinta. Maka ini kenapa sebabnya ketika di depan manusia dia menampilkan dirinya baik, tapi ketika dia sendirian atau dia tidak berada di tempat tinggal, maka kejahatannya muncul. Karena satu, dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang kedua, kita malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malu kepada Nabi? Ketahuilah, perbuatan kita di dunia yang baik ataupun yang buruk itu selalu dibawa oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu a'malakum, kata Nabi. Wahai umatku, amal ibadah kalian itu diantarkan di hadapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khaira hamidullah. Kalau amal kalian baik, saya bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira zalik istaghfarta lakum. Kalau dapati amal kalian buruk, saya beristighfar kepada Allah untuk kalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kita punya dosa, disodorkan, Nabi istighfar kepada Allah agar umatnya diampuni dosanya. Tapi kalau disodorkan amal kita baik, Nabi bersyukur. Makna bersyukur di sini diminta kepada Allah agar pahalanya dilipat gandakan. Nah, kita harus punya rasa malu bahwa yang kita lakukan di dunia ini Nabi tahu. Kita buat dosa, kita buat perkara buruk, kita menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sesuatu yang baik,
maka kita membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan ini Nabi lihat, ini hadis diriwayatkan di dalam beberapa kitab hadis. Kalau kita punya rasa malu kepada Rasulullah SAW, maka perbuatan kita yang buruk kita tidak akan lakukan, karena kita tahu Nabi lihat, kita tahu Nabi tahu amal kita. Itu malu yang kedua, malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malu yang ketiga, malu kepada sesama manusia. Kita tidak mau melakukan keburukan di hadapan manusia. Malu yang keempat, malu terhadap diri sendiri. Ini 4 tingkatan malu. Dan malu itu al-haya minal iman. Nabi katakan rasa malu itu sebagian daripada keimanan. Orang yang tidak punya rasa malu tidak punya keimanan yang sempurna kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian takwa yang dimaksud adalah rasa malu. Jadi jenis pakaian di dalam Al-Quran Allah rinci 3. Tadi pakaian takwa yang pertama. Ada juga di surat An-Nahl, ini menarik. Allah ceritakan satu tempat secara umum, jika mereka kufur terhadap nikmatnya Allah, kafarat bi an'umillah. Jika ada satu kelompok, satu daerah, satu kota, satu negeri, mereka semuanya mengingkari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Makna mengingkari nikmatnya Allah apa? Kita gunakan nikmatnya Allah untuk bermaksiat kepada Allah, itu namanya kufur nikmat. Allah berikan nikmat mata, Allah juga menciptakan sebagian manusia tidak diberikan nikmat mata. Nabi Adam waktu Allah ciptakan anak keturunannya, Allah tampilkan, ini keturunanmu, ada yang matanya buta, ada yang matanya sehat, ada yang berjalan bisa berjalan, ada yang lumpuh, ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ditampilkan seluruhnya di hadapan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Rob, kenapa tidak diciptakan semuanya sehat? Kenapa harus ada yang matanya buta, ada yang tidak buta? Apa kata Allah Ta'ala? Agar yang matanya sehat pandai bersyukur. Mata sehat, pandai bersyukur. Cara mensyukuri nikmat mata, jangan kita gunakan nikmat mata kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang Allah cabut kenikmatan melihat, Nabi katakan kalau dia sabar, falahul jannah, baginya surga. Dan nanti masuk ke dalam surga, Allah cabut itu penyakit matanya, bisa melihat lagi. Dan tidak semua orang yang Allah cabut nikmat mata itu mengalami kerugian. Kenapa? Karena banyak juga para aulia, para ulama yang mereka menjadi ulama besar karena sebab matanya buta. Kalau kita sering baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, pengarang Ratibul Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu mata buta. Al-Imam Al-Haddad juga matanya Allah cabut kenikmatan melihatnya. Tapi justru dengan hal itu tidak ada potensi maksiat mata, sehingga Allah angkat derajatnya. Ada seorang ulama terdahulu namanya Muawiyah ibni Muawiyah, Muawiyah ibnu Muawiyah. Ini mata buta, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta padamu, ini mata biarkan buta, tidak apa-apa, saya ridho. Tapi saya minta satu, kalau lagi mau membaca Al-Quran, tolong kembalikan mata saya untuk bisa melihat kalamullah, kalammu ya Allah. Jadi luar biasa, beliau punya keramat itu setiap kali membaca Al-Quran, matanya bisa melihat. Selesai membaca Al-Quran, kembali buta lagi. Ini kenikmatan. Di balik musibah ada
kenikmatan. Di balik kenikmatan ada ujian. Jadi ini nikmat mata, ya kita harus jaga, kita harus syukuri. Di ayat tersebut Allah sebutkan, kalau satu negeri mereka kufur terhadap nikmatnya Allah, fa'adzaqahullah, Allah akan memberikan rasa kepada satu negeri tersebut libasul ju' wal khauf, pakaian lapar dan pakaian takut. Coba, ini kata-kata azaqa dari kata zaqa yazuqu dzauq, artinya rasa. Kalau secara kata tekstual, apakah ini memiliki kolerasi tidak? Rasa dengan pakaian. Azaqa itu kalau rasa berarti yang bisa dirasakan oleh indera, merasakan makanan. Makanya di ayat yang lain disebutkan ta'ama, rasa dengan makanan. Tapi Allah menggunakan rasa dengan pakaian. Kenapa lapar disebutkan libasul ju', pakaian lapar? Ini pakaian yang kedua. Tadi pakaian pertama apa? Libasu takwa. Pakaian kedua libasu ju', pakaian lapar. Subhanallah, dalam kitab tafsir Sya'rawi rahimahullah, kenapa Allah menyebutkan lapar dengan pakaian lapar? Orang yang lapar, kelaparan atau lapar akan membuat lemak-lemak di tubuhnya itu akan habis. Kalau dia tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup setiap hari, kelaparan, maka menjadi kurus. Kulit-kulitnya hanya terbungkus dengan tulang. Sehingga fisiknya itu seperti pakaian. Kulit ada tulang, terbentuk fisiknya yang tadinya kekar karena mendapatkan asupan makanan yang cukup. Ketika Allah cabut nikmat makan, dia lapar, maka menjadi kurus. Maka seperti pakaian fungsinya. Tapi pakaian zohir, orang kurus kelihatan dengan mata. Oh dia kurus fisiknya. Maka kurusnya itu seperti pakaian. Makanya Allah menggunakan pakaian kedua namanya pakaian lapar, libasul ju'. Pakaian ketiga, pakaian batin, tidak terlihat oleh mata. Apa itu? Libasul khauf, pakaian takut. Pakaian takut. Takut itu berada di dalam hati. Dari hatilah sumber rasa takut. Antum perhatikan ini mukjizat Al-Quran. Allah selalu menyebutkan lapar dulu baru takut. Tidak pernah takut dulu baru lapar. Makanya di surat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah sebutkan ibadahlah kepada pemilik rumah, maksudnya Ka'bah, Allah. Alladzi at'amahum, yang dimana yang beri makan itu bukan manusia hakikatnya, tapi yang memberikan kita makan adalah Allah. At'amahum, Allah memberikan makan kepada mereka minju, dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Allah sebutkan apa duluan? Ju, lapar dulu baru takut. Kenapa? Karena orang ketika kelaparan maka akan muncul rasa takut. Takut apa? Takut mati. Ini gara-gara perut, fungsi akal hilang. Semua gara-gara perut. Makanya Nabi katakan, dosa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu dua lubang. Lubang mulut, lubang kemaluan. Satu riwayat menambahkan,
al-ma'idah, perut. Jadi ketika rasa lapar muncul, fungsi akal, fungsi hati hilang. Muncul sifat hewani, sifat hewan. Kalau sifat hewan muncul, dia rakus, bahkan sampai bisa membunuh. Ya, sesama saudara bisa membunuh. Hanya masalah warisan bisa saling membunuh. Padahal terlahir dari rahim yang sama, saudara. Ada yang perutnya kenyang, tidak lapar, tapi karena sifat hewaninya masih ada rakus, tetap dia mencari yang lebih. Dia tidak pernah puas. Kayaknya Nabi dalam satu riwayat, manhumani la yashba'ani. Ada dua orang rakus yang tidak pernah kenyang, kata Nabi SAW. Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Talibul ilm wa talibul mal. Yang pertama pencari ilmu. Pencari ilmu tidak pernah puas. Yang kedua pencari harta, tidak pernah puas. Nah, ini pakaian. Jadi pakaian pertama pakaian takwa, libasul takwa. Pakaian kedua libasul ju', pakaian lapar. Pakaian yang ketiga libasul khauf, pakaian takut. Libasul khauf, pakaian takut. Tidak, Allah memberikan informasi manusia ini takut kekurangan harta, takut kehilangan orang yang dicintai, takut mati. Banyak nih rasa takut manusia. Padahal rasa takut yang ada di dunia itu nilainya kecil. Kita baca biografi para sahabat, mereka berjihad fisabilillah, itu mencari kematian. Jadi berperang cari mati. Nahnu kaum nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayat. Kami adalah sekelompok kaum cinta. Cinta apa? Kematian. Sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Harusnya rasa takut yang paling besar itu bukan di sini. Di sini Allah nyatakan dalam hadis qudsi, siapa yang takut kepada Allah di dunia, siapa yang takut kepada Allah di dunia, dia rasa takut hanya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan keamanan di hari kiamat. Tapi siapa yang di dunia tidak takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa takut di hari kiamat. Allah akan membuat dia rasa takut di hari kiamat. Di hari kiamat ini yang harus kita takutkan. Saya sebutkan, kata berat di dunia tidak ada. Problem, masalah yang ada di dunia hakikatnya tidak ada yang berat. Semuanya ringan. Makanya coba teliti, cari tahu di dalam Al-Quran apakah ada Allah menyebutkan dunia memiliki masalah berat? Tidak ada. Ketika Allah menyebutkan masalah atau hari yang berat, Allah sebutkan bukan di dunia tapi hari kiamat. Yauman thaqila, Allah sebutkan. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu hanya cinta kepada ajilah. Ajilah artinya sesuatu yang cepat hilang, lenyap. Apa itu? Dunia. Dunia itu disebut kata lain dalam Al-Quran ajilah. Kalau akhirat pakai alif, ajilah, beda ya. Ajilah pakai ain. Ajilah dari kata ajala, lekas, cepat, cepat lenyap, cepat hilang, cepat musnah, cepat hancur. Allah sifati dunia ajilah, cepat hilang, cepat hancur, cepat lenyap. Kalau akhirat Allah sebutkan pakai alif, pakai hamzah bukan alif. Ajilah. Ajilah. Ajilah artinya lambat, lama. Kenapa?
Dunia dikatakan dengan lafaz ajilah karena dunia sifatnya sementara. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Gak ada kerajaan yang seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Kekayaan juga seperti kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada. Tapi apakah sekarang ada? Hanya tinggal sejarah. Berarti itu semuanya sesaat. Harta, kerajaan, jabatan, pangkat, ajilan, hilang. Tapi Nabi Sulaiman bilang amal tasbih, baca tasbih subhanallah 1 kali, kalau Allah terima, dia abadi sampai hari kiamat. Sampai kita masuk ke surga dapat kebaikannya. Tapi yang dunia sesaat. Ajilah. Oleh sebab itu dikatakan di situ orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, mereka punya karakter cinta kepada dunia, tapi lupa kepada akhirat. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ya, kita lupa kepada akhirat, cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan Allah tutup ayat tersebut, mereka lupa kepada yauman thaqila. Ini di surat Al-Insan. Mereka lupa ada hari yang berat. Allah sebutkan hari yang berat itu hanya satu, hari kiamat. Jadi kalau hari kiamat yang mengatakan berat itu Allah, bukan standar manusia. Kalau standar manusia mengatakan thaqila, berat, ya kita masih bisa imajinasikan, masih bisa kita ukur standarnya sampai di mana sih berat. Tapi ketika yang menyatakan thaqila, berat, ini Allah yang maha besar, bisa dibayangkan seperti apa tuh berat hari itu. Maka dunia ini khafif, ringan. Dunia ini ringan. Kita banyak masalah, banyak problem di dunia. Sengaja Allah jadikan dunia ini tempat ujian. Tempat ujian, bukan tempat istirahat. Hasunat murtafaqah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tempat istirahat terbaik hanya satu. Apa itu? Surga. Surga itu tempat istirahat terbaik. Nah, ini gambaran pakaian di dalam Al-Quran, yaitu pakaian takwa, pakaian lapar, pakaian takut. Mudah-mudahan ini pakaian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kita bisa gunakan. Ya, rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, kemudian ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.